Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Dwi Andara, NPM 1851-02035, jurusan Perbankan Syariah, mahasiswa semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi akad dan produk perbankan syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana syariah dapat berbentuk giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama ada prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan oleh rekening giro, di mana pihak bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh dimanfaatkan. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah penyimpanan atau deposan bertindak sebagai spedul mal dan bank sebagai mudharib. Kemudian materi yang kedua yaitu penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk pembiayaan dibagi dalam 4 kategori yang dibedakan tujuannya. Yang pertama ada prinsip jual beli atau bai. Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian atas barang yang dijual. Kemudian yang kedua ada prinsip sewa atau ijarah. Prinsip ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Kemudian yang ketiga ada prinsip bagi hasil atau sirkoh. Yang pertama ada musyarakah. Transaksi musyarakah ini di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan dananya, kemudian memberikan tenaganya juga sama-sama. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah. Transaksi ini di mana bentuk kerjasamanya pihak sohibul mal memberikan dana, kemudian pihak mudharib yang menjalankannya. Kemudian ada produk jasa perbankan, di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama ada wakalah, yakni bank memberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Kemudian ada kafalah. Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kemudian yang ketiga ada sorf, yaitu layanan jasa perbankan untuk jual beli valuta asing. Kemudian yang keempat ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan. Kemudian ada ron. Ron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas penjamin yang diterimanya. Kemudian yang keenam ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Kemudian yang ketujuh ada ijarah, yaitu menyewa atau mencicil. Kemudian yang ke-8 ada wadiah. Wadiah ini juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi, dokumen, atau kustodian. Baiklah, saya akan mereview tentang dua produk yang ada di BNI Syariah. Yang pertama ada BNI Tabunganku IB Hasanah. BNI Tabunganku IB Hasanah ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah dalam mata uang rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat. Fasilitasnya, yang pertama ada buku tabungan, kemudian Hasanah Debit GPN atau Hasanah Debit Silver, kemudian yang ketiga e-banking. Keunggulan yang pertama ada Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM, kemudian bebas biaya bulanan, pembuatan rekening otomatis berinfak Rp500 dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan. Lanjut ke persyaratannya. Persyaratan dalam untuk perorangan yang pertama adalah kartu identitas atau KTP atau paspor, menunjukkan NPWP, setoran awal minimal Rp20.000, pembukaan kartu ATM Rp15.000. Kemudian lanjut ke persyaratan pengajuan badan atau kelompok. Yang pertama ada kartu identitas, KTP atau paspor, menunjukkan NPWP, akta pendirian badan dan lembaga,
setoran awal Rp100.000. Kemudian produk yang kedua dari BNI Syariah yaitu ada BNI Bisnis IPH Hasanah. Dalam tabungan dengan akad mudharabah dan wadiah yang dilengkapi dengan detail mutasi, debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang kompetitif dalam mata uang rupiah. Kemudian fasilitasnya. Fasilitas yang pertama ada buku tabungan, yang kedua ada Hasanah Debit GPN atau Hasanah Debit Gold, yang ketiga e-banking. Kemudian manfaatnya. Yang pertama ada detail mutasi transaksi pada buku tabungan, yang kedua sebagai kartu ATM dan kartu belanja, yang ketiga dapat melakukan di counter teller BNI dan BNI Syariah di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat, fasilitas eksekutif loan di bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah. Kemudian yang kelima, otomatis berinfak Rp500. Kemudian yang keenam, dapat dijadikan agunan pembiayaan. Kemudian untuk biayanya sendiri, yang pertama saldo minimum Rp5 juta, biaya di bawah saldo minimum Rp50.000, biaya pengelolaan rekening Rp11.000 per bulan, biaya penutupan rekening Rp100.000, biaya pembuatan kartu ATM Rp15.000, biaya penggantian buku Rp1.500. Kemudian masuk ke persyaratannya. Persyaratan yang pertama ada kartu identitas, yang kedua menunjukkan NPWP, kemudian yang ketiga setoran awal Rp5 juta. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah-salah kata dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.